Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Diari Sang Guru. Nah, mari pada kesempatan kali ini kita membahas untuk buku SPM Plus tahun 2025 bagi siswa kelas 6 sekolah dasar. Nah, anak-anak dan sobat Breeder semua, mari pada kesempatan kali ini kita membahas latihan soal untuk IPAS ya. Untuk IPAS pada paket soal 1. Mari di kesempatan kali ini Pak Guru ingin mengajak anak-anak untuk mencoba membahas satu persatu dari soal yang ada di buku SPM ini. Oke, langsung saja untuk soal yang pertama. Perhatikan kedua gambar berikut ya. Ini ada dua gambar ya. Ini ada belalang ya. Kemudian ini ada kumbang anak-anak ya, atau semacamnya lah ya. Yang penting ini serangga. Nah, pernyataan yang sesuai pada kedua daur hidup. Jadi daur hidup itu proses hidupnya hewan dari mulai dia kecil hingga dia besar ya. Itu dinamakan daur hidup. Manakah yang sesuai? Yang pertama kita lihat A ya. Pada gambar 1 tidak mengalami fase pupa atau kepompong ya. Nah, tentunya ini benar ya, karena memang di fase yang pertama ini tidak mengalami kepompong. Kita coba lihat yang kedua dulu. Hewan pada gambar nomor 2 tidak mengalami metamorfosis. Nah, tentunya ini mengalami ya. Ini karena dia dari telur tiba-tiba menjadi pupa juga, karena melalui fase pupa kemudian menjadi bentuk yang berbeda. Maka ini dikenal dengan metamorfosis ya. Maka ini nomor 2 salah. Untuk C, kedua hewan mengalami metamorfosis sempurna tidak ya, karena ini tidak mengalami pupa. Kemudian yang D, kedua hewan pada gambar mengalami metamorfosis tidak sempurna. Salah ya, karena ini mengalami metamorfosis sempurna karena melalui tahap pupa ya. Maka untuk nomor 1 jawabannya adalah A. Nomor 2, perhatikan rantai makanan berikut. Nah, peran ular pada rantai makanan ya, ular dan jamur ya. Nah, ular dan jamur pada rantai makanan kita lihat. Nah, fungsinya anak-anak ya, ular ini sebagai 1, 2, 3 ini konsumen ketiga anak-anak ya. Karena ini konsumen pertama, konsumen kedua, konsumen ketiga. Nah, dan jamur ini sebagai pengurai ya. Maka ini jawabannya untuk nomor 2 adalah C ya, konsumen ketiga dan pengurai. Oke, nomor 3, hewan-hewan pada tabel tersebut digolongkan menjadi satu kelompok. Nah, ini ada hewan paus, kijang, lumba-lumba dan kambing. Ya, ini yakni cara perkembangbiakannya ya. Nah, kenapa ini dengan cara melahirkan semua ya anak-anak ya, atau dikenal dengan nama vivipar ya. Ya, untuk nomor 3 ya. Kalau jenis makanannya tidak ya, karena jenis makanannya berbeda. Ini rumput, paus tidak ya. Tempat hidupnya juga ini berbeda. Kambing di darat, paus di air. Cara mencari makan pun juga berbeda. Nah, jadi jawabannya yang tepat adalah D ya, untuk nomor 3. Lanjut nomor 4, perhatikan gambar ya. Ada gambar A dan ada gambar B. Ya, ini ada pisang ya anak-anak ya. Oke, kita lihat untuk soalnya. Soalnya pada soal nomor 4 ya. Kita lihat soalnya. Cara perkembangbiakan tumbuhan yang tepat. Nah, cara perkembangbiakannya anak-anak ya. Ini untuk A ya, ini A ini berkembang biak dengan cara tunas ya. Nah, ini kita lihat dulu untuk yang jawabannya A yang menggunakan tunas. A ini salah. Tumbuhan A berkembang dengan tunas, ini B kemungkinan betul ya. B ini kita centang dulu. Kemudian C berkembang biak dengan cara tunas, ini juga betul. Kita lihat dulu. Dan yang D ini berkembang biak dengan batang, salah ya. Ini untuk gambar A ya. Nah, sekarang kita lihat untuk gambar yang B ya. Nah, ini untuk gambar yang B, ini berkembang biak dengan akar tinggal anak-anak ya.
Akar tinggal karena ini akarnya berada di dalam tanah dan membentuk buah atau daging ya. Maka ini untuk jawabannya antara B dan C, yaitu C anak-anak ya, akar tinggal ya. Untuk nomor 4 jawabannya adalah C. Oke, lanjut sekarang untuk nomor 5, perbedaan ya, bentuk adaptasi yang dilakukan oleh kedua makhluk hidup. Nah, ini kedua makhluk hidup, ini ada bunglon, ini ada unggas ya. Nah, untuk perbedaannya ya, kalau untuk hewan A ini dapat melakukan kegiatan merubah bentuk tubuh ya untuk bertahan hidup. Nah, ini untuk bertahan hidupnya menggunakan paruh untuk menangkap ikan ya. Nah, jadi kalau kita lihat untuk jawabannya, nah ini berarti jawabannya untuk nomor 5 ini adalah D anak-anak ya. Jadi gambar A ini dapat merubah warna kulit untuk bersembunyi dari musuh, dan untuk gambar B, hewan pada gambar B memiliki paruh yang besar untuk menangkap ikan ya. Oke, jadi nomor 5 jawabannya adalah D. Lanjut berikutnya untuk nomor 6, perhatikan tabel berikut ya. Ini ada gambar A, gambar B, gambar C dan D ya. Manakah yang pasangan yang tepat ya? Nah, pasangan yang tepat kita lihat dulu. Untuk nomor 1 ya, nomor 1 itu berarti memiliki akar nafas ya. Nomor 1 ini pasangannya berarti 1D ya anak-anak ya. Maka ini jawabannya kalau tidak A, ini ada 1D di A, dan di C ini kita centang dulu. Kemudian yang kedua, gambar kedua itu ada tanaman ya. Ini tanaman pemakan serangga, berarti ini nomor maaf salah. Untuk tanamannya ini bisa menggelembung ya. Untuk batangnya ini bisa menggelembung. Nomor 2 ini berarti pasangannya A ya. Kita lihat nomor 2A. Oke, yang jadi jawabannya adalah A ya, karena 1D dan 2A ini sudah betul, maka jawabannya adalah A ya. Oke, yang berikutnya nomor 7. Taman Nasional Waikambas merupakan kawasan konservasi untuk melindungi yakni gajah Sumatera. Nomor 7 jawabannya adalah D. Kemudian berikutnya nomor 8. Berikut ini termasuk kawasan pelestarian tumbuhan ex situ atau pelestarian yang di luar lingkungan habitatnya. Nah, ini bisa dilihat jawabannya adalah B ya anak-anak ya, kebun botani. Kalau cagar alam ini tentunya di dalam habitat, taman nasional juga di dalam habitat, dan Swaga Margasatwa di dalam habitatnya. Jadi jawabannya adalah B, karena kebun botani adalah kebun buatan oleh manusia ya. Oke, lanjut sekarang nomor 9. Perhatikan gambar ya. Ini ada gambar orang. Percobaan pada gambar menunjukkan bahwa sifat bunyi memiliki sifat ya, ini ya. Bunyi memiliki sifat. Nah, kalau melihat dari nomor 9, gambar pada nomor 9 ini berarti untuk bunyi ini memiliki sifat dapat dipantulkan ya, karena ini dia berteriak kemudian kembali lagi suaranya. Maka nomor 9 jawabannya adalah A ya, dapat dipantulkan. Lanjut berikutnya nomor 10. Berikut ini urutan sistem pencernaan pada manusia yang tepat. Nah, ini yang pertama adalah mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus ya. Dan nomor 10 untuk jawabannya adalah D ya. Dimulai dari mulut, kerongkongan ya, bukan tenggorokan. Kalau tenggorokan itu digunakan untuk alat bantu pernafasan. Oke, sekarang lanjut nomor 11. Pasangan alat pernafasan yang sesuai ya. Ini ada R ya, ada P, Q, dan S ya. Nah, pasangan yang sesuai ini P ya, kita lihat dari P terlebih dahulu ya. P ini berfungsi hidung ya. Ini berfungsi untuk sebagai tempat keluar masuknya udara ataupun pernafasan. Nah, ini berarti betul ya. Nah, ini berarti betul. Jadi langsung saja untuk jawabannya nomor 11 adalah A ya anak-anak ya. Karena jawabannya sudah betul. Nomor berikutnya nomor 12. Pasangan yang tepat
ya, antara sendi dan letaknya. Nah, kita lihat dulu untuk jawaban A ya, kita lihat dari A dulu ya anak-anak ya. Sendi engsel di antara tulang ruas jari tangan. Nah, ini sendi engsel ada di sini ya. Ini yang dia hanya bisa bergerak ini ya, seperti ini. Juga bisa bergerak ke arah yang lain, tapi tidak bisa bergerak ke berbagai arah ya. Ini jawabannya betul sekali untuk letaknya di antara tulang ruas jari dan tangan ya. Nomor 12, maka untuk jawabannya A ya, karena sudah tepat ya. Lanjut nomor 13, perhatikan pernyataan berikut. Perubahan fisik yang dialami oleh anak laki-laki pada masa pubertas ya. Bisa kita lihat, ini kita centang dulu. Mulai tumbuh kumis ini betul. Suara melengking tidak ya, karena ini perempuan. Dada mulai membidang betul. Mulai mengalami menstruasi salah. Berarti jawabannya adalah 1 dan 3. Maka nomor 13 jawabannya adalah B. Nomor 14, berikut ini merupakan ciri-ciri benda cair. Nah, untuk nomor 14 kita lihat ya. A, bentuk volume tetap salah. B, bentuk volume berubah-ubah juga salah. C, dapat bergerak bebas menekan ke segala arah juga tidak tepat. Jawabannya D, mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Nah, ini betul ya, ini karena benda cair pastinya mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah dikarenakan adanya gravitasi. Oke, nomor 15, berikut yang merupakan contoh peristiwa perpindahan kalor secara induksi ya. Secara konduksi. Ya, ini berarti perlu hantaran benda dan benda tersebut harus menempel di benda yang menghantarkan ya. Kita lihat dulu untuk jawaban A. Terjadinya angin darat dan laut tidak. Badan terasa hangat apabila berdekatan api tidak ya. Kemudian adanya gerakan naik turun kacang hijau juga tidak. Mentega yang meleleh saat diletakkan. Nah, ini betul ya. Nah, ini. Nah, jadi untuk nomor 15 jawabannya D ya. Mentega meleleh saat diletakkan di atas wajan. Nah, demikian anak-anak ya untuk beberapa soal nomor 1 sampai nomor 15 ya. Semoga bermanfaat. Nah, untuk pembahasan nomor 12 dan seterusnya akan Pak Guru bahas pada video yang selanjutnya ya. Demikian pembahasan dari Pak Guru untuk buku SPM Plus. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.